Perhatikan seluruhnya, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Sehat. Baik, sebelum kita terlebih dahulu. Ayo. Iya. Wahyu Saputra. Aman, baju aman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, saya tidak akan ada yel-yel hari ini ya. Tapi kita hanya menyampaikan kata-kata motivasi bersama. Ya. Jadi nanti silakan ikuti kata-kata motivasi dari saya. Kita mulai. Kira-kira apa yang berkaitan dengan kalian sekarang, dengan sekolah sekarang ini? Apa yang kita tanam, maka kita akan menuai itu hasilnya. Kira-kira apa? Ramil? Apa yang kita perbuat itu yang kita dapatkan. Iya, baik, tepuk tangan untuk Ramil. Kalau tidak mau diatur, maka sendirilah. Nah, kalau tidak mau diatur, maka sendirilah. Ini berkaitan kita tidak mau diatur, hidup aja di hutan. Oke ya? Oke, baik, betul. Terima kasih Allah. Hidup tak akan menjadi beban jika kau bisa menjalaninya dengan ikhlas. Hidup nggak akan beban asal ikhlas. Jadi sama-sama ikhlas. Pada yang kemarin kira-kira apa lagi tentang apa ya? Oh ya, Riana. Menelaah struktur dan kebahasaan cerpen. Menelaah struktur dan kebahasaan cerpen. Ada berapa struktur cerpen kemarin? 3. 4. Ada? 4. Oke, baik, silakan disampaikan. Yang bisa? Silakan angkat tangan. Arlan. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Resolusi. Selain struktur ada juga kebahasaan. Kebahasaan ada berapa? Jadi hari ini kita akan membuat sebuah cerpen. Untuk 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi nanti yang kalian tulis itu tetap memperhatikan pembelajaran kita yang kemarin. Struktur dan kebahasaannya. Strukturnya ada berapa? Ada 4. Kaidah kebahasaan ada 6. Lanjut kita masuk pada indikator pencapaian kompetensi. Ada 2. Yang pertama nanti kegiatan kita hari ini adalah nantinya kalian akan mampu merencanakan pengembangan cerita pendek. Jadi nanti kalian akan mengembangkan cerita sebelum menulis. Kemudian yang kedua adalah nantinya kalian per kelompok itu akan bisa menulis cerita pendek dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kebahasaannya. Jadi sebelum kita membuat cerpennya, kita tahu dulu apa yang mau dibuat, atau disebut juga dengan kerangka berpikir. Oke, masuk ya. Buat struktur dan kebahasaan dan tulis ini menggunakan namanya gambar berseri. Boleh dibuka handphonenya, kemarin sudah saya kirim, namanya aplikasi Flipbook. Sudah? Silahkan dibaca. Oke, kabar sehatmu adalah emas untukku, itu cerpen karya saya sendiri. Jadi dari gambar itu tadinya saya itu terinspirasi untuk membuat cerita lanjutan. Dari gambar kita bisa mendeskripsikan sesuatu, betul tidak? Kita baru jatuh saja, mungkin kita bisa mendeskripsikan bahwa dia jatuh. Tapi nama tokohnya saya buat sendiri di situ. Nah, siapa nama tokoh di situ? Sandi, Doni, dan Rian. Oke, Sandi, Doni, dan Rian. Pemerannya siapa? Yang menceritakan siapa? Sandi. Sandi. Dengan menggunakan tokoh aku. Berarti dia sudut pandang orang Pertama. Kemudian di situ kira-kira kalau sudah dibaca semua, tema ceritanya tentang apa ya? Boleh kasih sendiri? Boleh? Tema ceritanya tadi? Ada 3 orang ya? Ya. Berteman terus apa itu? Di situ. Teman lama. Teman lama. Berarti kalau teman lama berarti akrab. Kira-kira temanya apa ya? Sama kamu kembali. Penyakit lama kambuh kembali. Boleh? Siapa lagi yang bisa menerjemahkan temanya apa? Sama bersama. Bermain bersama teman-teman. Bermain bersama teman lama. Boleh bertemu semua ya? Karena sudah mendeskripsikan temanya apa. Yang jelas itu adalah kalau saya buat sendiri tema versi saya itu adalah kisah tentang perjalanan 3 sekawan. 3 besti. Ya, 3 besti. Kayak siapa itu ya di sini ya? Kemana-mana sama-sama terus tidak kayak itu kereta api. Oke, baik.
Kenapa? Sakit Pak? Perut. Gara-gara apa dia sakit perut? Tidak makan. Gara-gara apa? Soalnya gede Tidak ya? sarapan Pak. Kenapa? Oh, Radel ini malu dia kerjanya. Kenapa? Bil? Dia nggak makan. Tidak makan. Apalagi masalahnya? Lambungnya kamu. Asam lambungnya kambuh karena terlambat Makan. makan. Benarkah itu? Benar. Oh, baik. Karena dia bermain terlebih dahulu baru makan, kemudian asam lambungnya naik. Adakah seperti itu? Ada. Kalau umur segini mungkin masih aman lambungnya ya. Tapi kalau seumur saya sudah tua bangka seperti ini, akan rentan kalau jam 10 tidak makan itu sudah mulai naik asam lambungnya. Jadi seperti itu. Kalau umur segini masih aman. Kemudian apa akhir cerita dari cerita itu? Saya lihatkan terlebih dahulu baru kita mulai membuat. Temanya ini beda-beda dan gambarnya pun berbeda-beda. Ini gambar apa yang kira-kira? Main. Anak lagi main apa ini? Lompat? Lompat tali. Masih ada lompat tali sampai sekarang? Masih. Ini ada berapa gambar? Ada 1, 2, 3. 4. Ada 4. Saya hanya membuat 4 gambar di setiap gambar yang ada pada LKPD kalian. Pada gambar ini nanti silahkan deskripsikan atau rencanakan terlebih dahulu melalui LKPD apa tema yang akan kalian buat per kelompok. Dah? Dari ini nanti tentukan dulu. Jangan nulis nama laki-laki di sini, paham? Christian. Untuk kelompok. Baik, sebelum mengerjakan saya dulu terlebih dahulu cara pengerjaannya. Silakan diperhatikan. Pada LKPD ya, selesai kasus kamu. Dihapus, tip X ada tip X. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai presentasi ya. Ya. Baik. Yang kelompok 1 siapa yang akan tampil? Cindy. Kelompok 2? Erlan. Seperti biasa kelompok 3? Dan ada ini. Vicky. Kelompok 4? Hari. Tri Asari. Untuk hari ini presentasi kelompoknya hanya 1 orang. Jadi teman-teman yang lain silahkan memberikan tanggapan setelah teman sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan yang untuk maju pertama kali adalah dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Cindy Carolina dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul 3 teman sejati yang tolong menolong. Pada hari Minggu yang cerah, di kompleks rumah ada 3 anak gadis remaja yang sedang bermain lompat tali. Anak gadis itu bernama Ani, Siti, Nia. Senyuman mereka seperti mentari pagi, sangat ceria. Ani, Nia memegang talinya. Mereka memutar-mutar talinya, dan Siti yang melompat. Beberapa saat kemudian, karena asik bermain, Siti yang melompat tadi jatuh tersungkur. Dan pada akhirnya kaki Siti luka dan darahnya mengalir deras. Setelah itu, mereka berhenti bermain dan menggotong Siti untuk diobati. Kaki Siti diobati di rumah Ani. Ani dan Nia kemudian mengobati kaki Siti yang terluka. Ani dan Nia berusaha menemani temannya yang mengalami celaka dan tidak akan meninggalkannya karena Siti adalah besti mereka. Besti kan harus saling tolong-menolong. Beberapa saat kemudian, Ani bertanya kepada Siti, apakah sakit Siti? Dan Siti menjawab, ya iyalah, nanya lagi. Nia hanya bisa tertawa melihat temannya itu. Baik, tepuk tangan untuk Cindy. Silakan untuk Cindy. Silakan bertanggapan. Ada komentar? Udah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat
Pramuka. Namaku adalah Eman. Aku pergi pramuka bersama Tony, Nisa, Sri, Siti, dan Olive. Saya dan teman-teman saya, Siti. Eman menemukan lokasi untuk mendirikan tenda di seberang sungai. Tony, Eman, Nisa, Sri, Siti, dan Olive mulai mendirikan tenda dengan membagi tugas masing-masing. Tony bertugas untuk mencari kayu untuk tiap tenda. Eman mengikat tenda dengan tiang tenda. Sri menyapu tempat yang akan didirikan tenda. Nisa dan Siti bertugas membuat minum, sedangkan Olive membantu Eman mengikat tenda. Mereka meneliti tali yang terbentang di bawah sungai dan menaikkannya satu persatu. Orang terjatuh dari titian dan ada yang menolongnya, dan semua mereka panik karena ada. Saat jam istirahat, tiba Nasrul mendatangi ke meja Adi. Lalu Adi pun didorong oleh Nasrul hingga terjatuh dan kakinya terkilir. Dan Adi pun teriak kesakitan. "Adi, kakiku sakit, tolong aku!" berteriak. Hubungan kami bertiga yaitu saat aku baru pindah rumah, aku merasa sangat sedih karena harus meninggalkan teman-temanku. Yang dulunya aku sudah mencoba membujuk ayah dan ibu agar tidak jadi untuk pindah rumah, tapi tetap saja tidak berhasil. Di rumah Silakan diperlihatkan. Oke, baik. Sudah. Jadi kegiatan kita adalah menulis cerpen menggunakan media gambar berseri namanya. Apakah terlihat sulit atau mempermudah kalian menulis cerpen? Mempermudah. Terima kasih untuk semua kelompok. Diskusi hari ini sangat-sangat menyenangkan. Semuanya sudah. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, saya punya soal kuisis yang sudah saya kirimkan di grup WA. Silakan dibuka. Apa kerjaan kita di pertemuan pertama kemarin? Membuat apa? Membuat cerpen, mengisi LKPD. Kemudian di hari ini kita mulai presentasi. Baik, siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita beberapa hari ini? Silakan ya, Gus Randy. 2 hari ini kita apa sih kerjaannya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan Memberikan memberikan refleksi dari pembelajaran dari hari pertama kemarin hingga hari ini. Hari pertama kemarin kita berdiskusi untuk membuat cerpen. Hari kedua ini kita mempresentasikan cerpen. Hasilnya bagaimana? Hasilnya memuaskan. Memuaskan. Melalui gambar? Melalui gambar berseri. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca mengenai teks tanggapan santun. Silakan dibuka terlebih dahulu teks tanggapan santunnya. Ya, itu dipelajari di rumah. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita sehari sebelumnya dan hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.